Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kalian sehat selalu. Amin ya Allah alamin. Kali ini kita akan bahas sebuah video yang mana Habib Taufik mengingatkan kepada kita agar kita mengajarkan ke anak-anak kita cinta habaib, teman-teman. Dan nanti ada cuplikan video tentang Habib Bahar dan yang lain, teman-teman. Mohon disimak sampai akhir ya teman-teman, biar nggak gagal paham. Oke, nggak usah banyak bicara, kita ke videonya teman-teman. Kita kepingin Rabitul Alawiyah bangkit semangat. Ayo kita kembalikan lagi anak cucu mereka ini. Nggak perlu antum peduli dengan orang-orang yang mengkritik antum. Kita ini sensitif, kadang-kadang ada orang mencaci kita sakit hati. Antum kalau jadi habaib dengarkan baik-baik, jangan cari muhibbin. Antum jadi habaib yang sabar. Habib Haddad menyatakan mawarituhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami. Warisan mereka ada pada kami, ilmu mereka ada pada kami, sir mereka, wilayah mereka ada pada kami. Pertanyaannya, apa maknanya warisan? Ilmu ada, wilayah ada. Warisan ini apa maksudnya? Al-adiyat. Cobaan mereka juga terjadi pada kami. Antum kepingin jadi habaib gak pakai cobaan? Nabinya ente diuji oleh Allah, datuk-datuknya ente diuji oleh Allah. Antum cuma hanya dikritik, hanya dicaci, bingung. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai, Sayyidina Ali dari riwayat diracun, Ali Zainal Abidin, banyak mereka. Yang paling penting antum jadi penerus mereka dalam akhlak, dalam ilmu, dalam istiqamah, dalam ibadah. Syukurullah, syukur antum sama Allah punya orang tua yang hebat. Ya wah, hakada. Dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteror, diancam, diserang, macam-macam. Tapi bagaimana Allah perintahkan, Allah sifatkan, walau kunta ghalidhal qalbi faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Berani menyampaikan kebenaran apa yang sudah ada di kitab Ihya Ulumuddin, yakni apa? Tentang bahayanya tipu daya Ba'alawi, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian golongan mereka ketika merasa terusik, ibarat rencana licik mereka sudah mulai tercium dan kebongkar habis-habisan, mereka menyerang balik dengan fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Ada yang memfitnah Wahabi, ada yang memfitnah termasuk tadi yang disampaikan rasis, ada. Dan justru yang rasis itu dari golongan mereka. Karena apa? Kita orang Indonesia, orang Nusantara dari dulu tidak pernah membeda-bedakan. Terbukti apa? Di sini Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Negara lain nggak ada, tapi Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Berarti apa? Indonesia tidak ada rasis. Justru yang rasis adalah dari para imigran-imigran Yaman yang cucu-cucunya sekarang itu saat ini menebar rasis. Contoh, Ane Duriyah Rasul, kamu harus cinta sama Habib Rizik, ini seorang wali. Ini kan goblok ini namanya. Ini penyesatan ini. Ini siapa yang ngomong? Itu ada videonya di YouTube. Selama ini Nabi bersabda, ditulis oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam Kitabul Arba'in, gara-gara lisan yakubun nas ala wujuhihim, nanti di neraka
banyak orang yang tersungkur di atas wajahnya atau hidungnya gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Curhat ke sini, ngadu ke sini, ngadu ke situ. Padahal dia hasad dengan harta yang diberikan kepada orang lain. Bentuk hasadnya bisa menjelek-jelekan, bisa memfitnah. Nanti orang yang hasad, yang iri, yang dengki, maka di neraka dia akan tersungkur di atas wajahnya. Nauzubillahimin, gara-gara lisannya. Maka kata pepatah ahli hikmah, lisanuka asaduka, lisanmu harimaumu. Kalau harimau biasa di hutan belantara, di sapana, datang ke Pageningan ke sini, datang ke sini, kira-kira banyak orang yang mati apa enggak? Lisan diumpamakan dengan apa? Asad, harimau yang buas, yang menerkam. Lisan kalau nggak dijaga, membuat banyak orang yang terluka hatinya, membuat orang yang banyak yang terfitnah gara-gara tidak bisa menjaga apa? Lisannya. Makanya laki-laki, perempuan jangan asal curhat. Ya. Jangan asal apa? Curhat. Curhat yang baik itu dari hati yang bersih, tidak ada kepentingan. Semata-mata ingin dapat nasihat. Kemana curhatnya? Curhat yang baik itu hatinya bersih, nggak ada kepentingan, nggak ada hasad, nggak ada hubu dunia. Kepada siapa curhatnya? Jadi curhatnya kepada siapa? Di Facebook gitu, di Telegram, TikTok. Ini mah curhat padahal hatinya kesel, curhat hatinya hasad, curhat hatinya hubu dunia, curhat menjelek-jelekan, memfitnah. Nanti di neraka dia akan tersungkur di atas wajahnya, di atas hidungnya. Kenapa? Di dunianya dia tidak bisa menjaga lisannya. Curhat itu baik, bahasa Arabnya munajat. Munajat berbisik-bisik. Hatinya bersih. Curhatnya bukan dari hati yang kotor. Kepada Allah dan kepada ulama, kepada orang yang pandai, yang ahli untuk menyelesaikan problematika hidup, itu baik. Tidak termasuk ghibah, menyebut-nyebut keburukan orang lain di belakangnya, tidak termasuk ghibah. Tapi kalau curhat-curhatnya dari hati yang kotor, hati yang hasad, iri, dengki, hati yang hubu dunia, cinta kepada dunia, dunia yang ada di tangan orang lain, curhatnya kemana-mana. Ini menimbulkan fitnah, ya. Kemudian tidak bisa menjaga lisannya tadi, membuat masuk ke dalam api neraka. Nauzubillahimin, pingin masuk neraka? Gara-gara lisan kita tidak dijaga? Ya, jadi jaga lisan kita. Bagaimana di medsos? Dengan tangan itu. Ya, gibah dengan tangan, fitnah dengan tangan. Apa dosa tangan, apa dosa lisan? Medsos itu namanya media. Hukum asalnya adalah lisan kita. Betul gak? Menyampaikan sesuatu dengan lisan kita. Di medsos ngetik jari kita. Maka termasuk dosanya bukan dosa tangan, tapi dosa lisan kita. Dosa apa? Dosa lisan kita, mulut kita, lisan kita. Maka jaga dengan sebaik-baiknya. Apalagi di media sosial, gak bisa dihapus. Terus menggelinding kemana-mana. Nabi bersabda, ditulis oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dalam Kitabul Arba'in, gara-gara lisan, yakubun nas ala wujuhihim. Kata Rasulullah, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun. Yang bisa ngasih pertolongan di hari kiamat ada 3 golongan. Asyuhada, al-anbiya, al-ulama. Orang mati syahid, para nabi dan para ulama. Ulama ini kata jamak dari alim, paham agama yang dia orang soleh.
Jadi seumpama jatah kita di neraka nanti 2000 tahun, kenal orang soleh, oh ini pernah datang ke haul memperingati haulnya Habib Ahmad, ditarik, kan enak Pak. Yang kita harapkan cuma itu Pak, bisa selamat di dunia yang nanti kita sudah tidak akan bisa kembali lagi, yaitu di hari kiamat. Semoga kita semua dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Saya berdiri di sini ngeter kapi, Pak. Habib kapi, Pak. Adalah orang Yahudi. Nah, ini kecil percaya Pak, carpak nih Pak. Ala jami'i habaib. Oh iya, terakhir Pak, mumpung enggak. Kemarin ada orang mengatakan istilah Habib itu yang pertama kali mengatakan adalah orang Yahudi. Nah, ini kecil percaya Pak, carpak nih Pak. Ma'bud pernah pian datang ke Israel pada orang Yahudi yolok Habib sobungi. Orang pertama kali yang mengatakan Habib itu adalah orang Yahudi. Di dalam Al-Quran dalilnya nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah Habib Allah. Carpak itu Pak. Monreng Yahudi saya ngocak Habib, berarti Abdullah bin Abbas juga Yahudi. Yang pertama kali memanggil cucu Nabi dengan sebutan Habib adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertemu Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali, cucunya Nabi, apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Marhaban bil Habib ibnil Habib. Selamat datang wahai Al-Habib, putra dari Al-Habib. Beliau pertama kali yang melafadzkan istilah Habib kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam kitab Istijlabur Tiqoil Ghuraf yang ditulis oleh Al-Imam As-Sakhawi, wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalau seandainya kamu wahai Muhammad keras, kaku, nggak ada orang dekat sama kamu ini. Tapi Allah ajarkan apa? Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim sadiqun qarib. Kamu tolak dengan yang terbaik Muhammad. Kamu hadapi dengan yang terbaik, bukan bermusuhan. Nanti akan berubah. Yang musuh berat kepada kamu akan menjadi teman dekat kepada kamu. Sallallahu alaihi habib. Kalau menjadi sayyid, jangan menjadi sayyid yang makhdum, tapi sayyid yang khadim, sayyid yang cukup dilayani. La Sayyidul Qawm khadimuhum, tapi sayyid yang siap untuk melayani. Saya mau tanya, ada orang sakit, ada orang dokter. Yang dokter yang melayani atau dilayani? Melayani orang sakit, saudara. Antum kalau tidak menjadi khadim, tidak melayani umat, antum sakit berarti ya ikhwani. Antum sakit berarti ya ikhwani. La ajdadukum, mereka bukan raja yang siap dilayani, tapi mereka adalah khadim yang pelayan daripada umat semuanya nih. Hatta yang benci mereka tetap layani, hatta yang mencaci mereka tetap layani. Kenapa? Karena mereka baitun nubuwati wal futuwati wal huda wal ilmi fil madhi wa fil mutawaqqi'i. Mereka adalah dari keluarga yang dididik dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ya dari keluarga yang dididik dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah resah, nggak usah bingung. Orang yang mengkritik kamu biar, yang penting kamu tetap pegang teguh dengan ajaran datuk-datuknya kamu yang bersumber daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah luar biasa. Departemen dakwah dan pendidikan sudah banyak membuat kitab-kitab diterjemahkan, tinggal antum baca. Yang baca disulit kadang-kadang orang berarti ini mau diapakan, mau dibuat kenapa ini?
Kita ini sudah membuatkan, kita ini terjemahkan, kita buat tim, kita buat itu, tapi gak dibaca. La ilaha illallah. Mau apa nanya sama antum ini? Kita ini mau berbuat apa? Kemudian tim media, TV Nabawi, kemudian Pondok Sanad. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sudah menyaksikan yang mana tadi ada ceramah dari Habib Taufik Segat dan ada ceramah dari Gus Wafi tentang asal usul disebut nama Habib ya teman-teman. Dan juga tadi ada ceramah dari Kiai Pribumi yang mana harus menjaga lisan kita ya teman-teman, terutama jangan sampai menyakiti hati orang lain ya teman-teman. Dan tadi Gus Wapi menyebutkan ada tiga yang akan memberikan intinya syafaat nanti teman-teman. Pertama orang soleh, terus ada ulama, terus ada para nabi dan ulama, para nabi, orang soleh teman-teman. Dan itu yang bisa membantu teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan mohon disimak, dilakukan dicontoh yang baiknya, yang buruknya jangan dicontoh teman-teman. Oke, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi SAW kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa bersalawat ya teman-teman. Nah, terima kasih bapak-bapak ibu-ibu, sampai berjumpa di video. Oke, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.